Oke, hello guys, saya Remen Clinton. Soal ada pengambilan data pribadi ya, pinjaman online. Gitu. Wow, apa sih pinjaman online ya? Pinjaman online kan mencuri data pribadi saya, atau bukan saya nasabah-nasabah lain terkait sorry, nasabah-nasabah apaan sih? Nasabah-nasabah lain yang terkena apa ya? Dicuri data oleh pinjol ilegal. Ini cara melindunginya. Nah, ini dia isu kalau pencurian data sih untuk mencegah pinjol ilegal ya, atau tidak terdaftar di OJK. Kan itu. Awas pada ya, kalau data-data pribadi dulu kan telah dicuri data disalahgunakan, oknum tidak bertanggung jawab. Wow, waduh. Harus dipenjarakan kalau nyuri-nyuri data gitu ya. Apalagi nyuri-nyuri foto orang gitu. Pinjaman itu mendapatkan tagihan. Cara kerja aplikasi ilegal itu apa penyediaan pinjol ilegal marak di tanah air sejak tahun berapa. Ini yang kebocoran data itu tersebutnya mencuri data, langsung tetap kesan berikan izin oleh penggunaan. Waduh, ilegal mencuri data yang sebagai spyware untuk aplikasi menyebutkan untuk permintaan izin akses WhatsApp dan lokasi kamera. Kalau legal mah hanya kamera sama mikro apa nih? Mikrofon luang. Tapi yang ilegal tuh semua kontak-kontak yang ada di HP itu. Waduh. Itu apa? Kenapa sih kayak gitu ya? Permintaan akses taruh sama aplikasi itu untuk apa? Karena itu butuh jaminan tempat orang yang kabur. Wah, nama juga ilegal kan? Gitu. Kata Ruby. Itu yang akses aplikasi ilegal itu kan tidak jamin ada jaminan untuk melakukan penagihan. Itu nggak baik. Anda bisa tahu nggak? Ini dia. Yang pertama, oke. Wow, ini semacam-macam apa lagi? Ini dia minta aplikasi, minta game, ini ke kamera, game ke auto, gak nyambung kayak gitu ya. Sekarang batalin aplikasi tersebut. Izin cinta berarti itu gak boleh ya. Gimana kalau sudah terlanjur pemasangan si pribadi? Oh ya, ini yang terlanjur aplikasi pinjol ilegal itu tidak usah bayar, kata Mahfud MT. Kalau menurut Ruby, hal ini sudah terjadi yang berharap agar data pribadi tidak salah gunakan. Setelah pencurian data dilakukan pinjol ilegal yang dirasakan jasa pembuat kartu tanda penduduk atau KTP. Itu yang data dibutuhkan pembuat KTP. Curi data-data. Wah, kalau menurut KTP sapu lah, agak bebas dilakukan. Emang gak salah minjam emang itu. Data itulah yang disalahgunakan berarti dipidanakan. Kenapa? Karena itu ada pencurian data itu pidanakan. Nah, ini penyalahgunaan data-data pribadi ini kejahatan. Khusus buat pinjol ilegal nih. Ada pencurian data diancam penjara 10 tahun. Misalnya kalau pinjol ilegal yang mencuri-curi data atau sebar data itu hukumannya 10 tahun penjara. Jangan melakukan hal seperti itu buat diisi pinjol ilegal atau apa, tidak. Itu hukum perdata. Tidak diperbolehkan mencuri-curi data tuh. Kalau misal sebar data itu penjarakan atau tidak ya? Nah,
Hukuman penyebaran data pribadi masuk pidana. Oh, bagus. Kata Suparji Ahmad tuh menilai pinjol peer-to-peer, berantas pinjol ilegal. Ilegal sangat meresahkan banyak masyarakat yang berataan merugikan kreditur, menyebarkan dan pengancaman. Tuh, larangan menyebarkan data itu ada pasal UU dan UUT. Dalam pasal itu ancaman hukumannya mencapai 9 tahun penjara khusus pinjol ilegal. Hati-hati. Ini yang tidak ada lagi jatuh ke ya, kalau ada yang datang yang mengancam merugikan diri sendiri. Gitu. Gini kalau cara lapor ke polisi. Sebentar. Kalau cara lapor ke polisi tidak perlu ke Barbes. Ini yang bisa lapor polisi pinjol ilegal kalau bisa. Yang pertama, jika mau lapor khusus nasabah harus adil ya. Satu. Ini boleh terkait Instagram atau oh iya benar, polisi sudah menyediakan layanan hotline terkait pinjaman online melalui WhatsApp dan Instagram. Wow. Gimana caranya? Inilah ketahui lah. Nah ini dia cara penawaran itu, modus penawaran nih nggak jelas emang. Ya, bagaimana cara lapor pinjol ilegal? Ada yang pertama, laporkan polisi untuk proses hukum. Mengadukan polisi itu melalui laman patroli cyber ID atau alamat email. Bisa melaporkan ilegal atau pemblokiran melalui. Yang terakhir, ini memang bisa ini adu konten itu segera. Nah ini peraturan vintage yang khususnya buat ini. Semuanya kalau pasti ada. Ini kerugian besar buat nasabah. Orang yang terlanjur pinjaman online gak usah dibayar, oke? Terlanjur pinjam oleh apa yang nah ini marah getuk mun kalau waspada investasi tonggam itu sudah terjebak di pinjam. Pertama, meminta masyarakat membuat laporan SEW melalui waspada investasi. Selanjutnya, yang sudah tidak membayar dan jatuh tempo, sebaiknya tidak melakukan upaya untuk mencari pinjaman baru untuk bayar utang lama. Jangan coba-coba cari pinjaman ulang, hindari gali lubang, tutup lubang kayak saya gitu. Apa yang melakukan ya sudah, penagihan yang tidak beretika, intimidasi, blokir semua kontak kalau ngirim tersebut. Beritahu seluruh kontak yang abaikan jika segala persantatan. Bisa lapor kalau polisi termasuk tidak lampirkan laporan polisi tersebut ke penagih. Artikel agar tidak mengakses ke pinjaman online ilegal. Tahu tuh. Nah ini dia. Jadi sama aja gitu. Nih, ada juga nih kalau terlanjur pinjol ilegal, jangan bayar. Kata-kata Mahfud MD. Anda tidak perlu membayar tagihan kepada para masyarakat sudah telanjur korban, jangan membayar. Bila tidak membayar, lalu ada yang tidak diterima diteror, lapor polisi terdekat. Polisi akan memberi pelindungan.
hukum tidak sah karena pinjol ilegal ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif atau syarat diatur hukum perdata. Karena begitu. Pesan. Nah ini pesan Mahfud MD ke pinjol ilegal, hentikan sekarang jika mau. Pesan buat Mahfud MD pinjol ilegal, hentikan sekarang. Gak boleh operasi lagi, itu gak boleh ya. Tidak memenuhi syarat diatur hukum perdata. Nah ini dia, tidak menyayangkan HAM merugikan dan meneror untuk semua. Jika Wimbo Santoso, Gubernur Oke, ini tindak pidana ya baris krim. Ya berarti sebarata ya lunas lah gitu. Oke, kita stop aja dari sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Remen Kiniten. Bye bye.